Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Adam selaku Guru Pengampu Mata Pelajaran Informatika Mandok Kota Malang. Perkenalkan saya Mahaputra Salam Supri dari kelas 10H nomor absen 23. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek validitas sumber data yang merupakan tugas pengganti PAS Mata Pelajaran Informatika. Maksud saja di sini ada identitas proyek, jadi saya mengambil tema dampak sosial media terhadap kesehatan mental. Langsung ke validitas sumber. Yang pertama, akurasi. Alasannya kenapa data tersebut dapat dipercaya karena artikel ini ditulis resmi Fakultas Psikologi Universitas Airlangga dan memiliki penulis yang jelas, Arifah Alia Firdausi dengan NIM yang jelas. Selain itu mengutip penelitian terdahulu juga yang ilmiah. Terus kan sumber datanya merupakan sumber data sekunder, yakni dari penelitian terdahulu seperti Jen et al. 2024, Prima et al. 2017. Tentunya tuliskan penilaian terhadap tingkat kepercayaan sumber data sedang ke tinggi, karena tinggi dari sedang ke tinggi karena ini kredibel, karena yang upload atau mengunggahnya adalah UNER, tetapi bukan penelitian yang memang penelitian terapan, jadi hanya penelitian literatur saja. Ini relevansinya lembaga penerbit dan relevansinya lembaga penelitiannya Fakultas Psikologi UNER. Terus kenapa kok relevan? Karena memang media sosial sudah menjadi bagian dari kita sehari-hari, dari hiburan, belajar, dan segala macamnya. Jadi relevan dan penting untuk membahas tentang pengaruhnya terhadap kesehatan mental. Ini siapa penyajinya? Penyajinya adalah Arifah Alia Firdausi dengan NIM 113241243 dan latar belakangnya adalah mahasiswa di Fakultas Psikologi UNER. Terus tuliskan penilaianmu terhadap tingkat relevansi tinggi karena topiknya sesuai, sumber akademis yang jelas, rujukan penelitian yang jelas juga dan berbobot, serta latar penyaji akademik yang memang lebih unggul dalam bidang psikologi. Keandalan siapa penerbitnya, yakni Fakultas Psikologi Universitas Airlangga UNER. Cara mengumpulkan datanya adalah menggunakan data sekunder dengan penelitian terdahulu, dan ketika terjadi kesalahan data dan dilakukan penelitian ulang, universitas atau penulis dapat memperbaiki artikel dengan memperbarui isi berdasarkan temuan baru. Penelitian baru dapat dilakukan oleh mahasiswa atau dosen untuk memperbaiki. Selanjutnya, kapan data ini diperbarui? Artikel di situs Psikologi UNER ini terakhir dipublikasi pada 29 Oktober 2024 dan tidak ada tanda bahwa artikel telah diperbarui setelah tanggal tersebut. Teruskan jangka waktunya. Jangka waktu pembaruan data di website fakultas biasanya tidak memiliki jadwal pembaruan yang tetap, tetapi jika ada revisi, maka pihak fakultas atau mahasiswa bisa mengganti penelitian tersebut dengan yang lebih baru. Dan kesimpulannya ialah berdasarkan penelitian dari 4 kriteria tadi, artikel dari Fakultas Psikologi UNER ini dapat dinyatakan sebagai sumber data yang cukup valid dan kredibel untuk digunakan. Dan secara keseluruhan sumber ini layak digunakan untuk digunakan dan memiliki tingkat validitas yang kuat untuk keperluan analisis atau tugas akademik. Tentunya fenomena yang diamati yakni lonjakan gangguan mental remaja di Indonesia yang dipicu media sosial. Ada teknik verifikasi sumber, ada 3 berita terpercaya dan 2 jurnal artikel ilmiah. Di sini yang pertama adalah berita 1 yang ada di dalamnya menyebutkan data. Selanjutnya ada UNER riset. Nah, di sini mengapa dipercaya? Karena memang yang mengunggahnya adalah universitas. Jadi keasliannya dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya ada BRIN, ini Badan Riset Indonesia. Ini sangat dipercaya karena memang BRIN ini adalah salah satu lembaga resmi di Indonesia yang bertugas untuk riset. Jadi apapun hasil yang ada di dalam artikel tersebut, maka berdasarkan riset yang sudah dilakukan. Jadi ada 2 jurnal. Yang pertama jurnal The Influence of Social Media on Adolescent Mental Health, a Literature Review. Yang kedua ada kecemasan digital, penggunaan media sosial dan dampaknya terhadap kesehatan mental remaja di Indonesia. Dan terdapat penemuan penting juga dalam 2 jurnal ini. Berikut merupakan daftar pustaka yang berdasarkan sumber-sumber yang telah saya masukkan. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika banyak terdapat kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.